warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ulfia, saya dari kelas 12 F3. Di sini saya akan menjelaskan seputar NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dan republik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Artinya, Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat dan kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Adapun karakteristik NKRI, yang pertama, satu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi meskipun ada otonomi daerah. Yang kedua, satu konstitusi, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Yang ketiga, satu kepala negara, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang keempat, wilayah yang utuh. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir ada berlandaskan Pancasila. Ideologi negara adalah Pancasila. Kemudian ada alasan Indonesia memilih negara kesatuan dan republik. Yang pertama, alasan memilih negara kesatuan. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, dan pulau, perlu persatuan yang kuat. Yang kedua, untuk menghindari perpecahan dan konflik antar daerah. Yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dan yang keempat, walaupun sempat menjadi negara federal atau RIS pada 1949, Indonesia kembali ke bentuk kesatuan karena sistem federal dianggap kurang sesuai dengan semangat persatuan. Yang kedua, alasan memilih republik. Ada 3 poin diantaranya, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, kepala negara dipilih secara demokratis melalui pemilu, dan yang terakhir sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Lalu kita masuk ke peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ada peran Pancasila. Pancasila berperan sebagai, yaitu yang pertama, dasar negara, yang kedua, ideologi negara, yang ketiga, pandangan hidup bangsa, yang keempat, sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian peran Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai, yaitu yang pertama, hukum dasar tertulis, yang kedua, landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga, pengatur hak dan kewajiban warga negara, dan yang keempat, pembatas kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Jadi, Pancasila adalah dasar nilai dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan pelaksanaannya. Berikutnya ada mengaitkan konsep NKRI dengan realitas sosial dan tantangan masa kini. Sekarang tantangan NKRI makin kompleks, misalnya yang pertama globalisasi. Budaya luar mudah masuk bisa mengancam jati diri bangsa kalau tidak disaring dengan nilai Pancasila. Yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Hoaks, ujaran kebencian, dan perpecahan bisa menyebar cepat, bisa mengganggu persatuan Indonesia. Yang ketiga, keberagaman sosial. Indonesia sangat beragam mulai dari suku, agama, dan budaya. Kalau tidak saling menghargai bisa muncul konflik. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Masih ada kesenjangan antar daerah, ini jadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Kesimpulannya, NKRI adalah negara kesatuan berbentuk republik yang bertujuan menjaga persatuan dan kedaulatan rakyat. Kita harus ikut menjaga keutuhan NKRI dengan sikap toleransi dan cinta tanah air. Cukup sekian yang dapat saya paparkan kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.